Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas untuk PKD se-Kecamatan Comal. Baik, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang cara atau tutorial pengisian form model ADP1. Sebelum melakukan pengisian, PKD diminta untuk menyiapkan semua file yang dibutuhkan yang sudah Panwascam Comal kirimkan. Kemudian yang pertama kita buka form ADP1. Pada kolom 6, ya, rumah yang tidak dicoklit, kita isi berapa rumah yang tidak dicoklit berdasarkan sampling 20% yang sudah teman-teman dapat. Ya, rata-rata antara 50 sampai dengan 90-an pemilih dalam satu TPS itu. Misalkan di hari pertama karena belum banyak yang dicoklit, teman-teman bisa mengisi jumlah rumah yang dicoklit. Misalkan di TPS 1 Desa Gintung ada 40, TPS 2 34, TPS 3 23, TPS 4 29, TPS 5 44, TPS 6 31. Nanti secara otomatis sudah akan keluar berapa jumlah rumah yang tidak dicoklit dalam satu desa. Ya, jumlah 201 ini sebagai contoh. Kemudian jumlah rumah yang dicoklit tapi belum ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda. Ini yang dimaksud adalah form model AA1 dan AA2 KWK. Nah, ini bisa diisi berapa jumlahnya, misalkan TPS 1 1, TPS 2 3, TPS 3 2, TPS 4 5, TPS 5 3, TPS 6 1. Secara otomatis juga akan keluar jumlahnya, kemudian jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah. Ini kalau ada yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah, maka bisa diberi angka 1, berarti ada 1 PPDP. Kemudian misalkan di TPS 2 dia mengerjakan sesuai ketentuan, begitu juga dengan 3, 4, misalkan TPS 6 juga tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah. Sehingga total ada 2 PPDP di Desa Gintung yang tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah. Kemudian anggota PPDP yang teridentifikasi sebagai anggota atau pengurus partai politik. Misalkan ada satu atau begini, berdasarkan hasil pengawasan kita sudah cek kemarin di Desa Gintung, tidak ada yang terlibat sebagai anggota maupun pengurus partai, maka kita isi 0 dari TPS 1 sampai TPS 6. Kemudian jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Misalkan itu terjadi di TPS 3 ya, maka TPS 1 0, TPS 2 0, TPS 3 1, TPS 4 0, TPS 5 0 dan TPS 6 0. Ini untuk sheet pertama ya. Jadi sudah selesai, bentuknya seperti ini. Kemudian akan muncul rekapnya di sheet kedua di Kecamatan Comal yang sudah kami tandai warna hijau ini. Di sini muncul jumlah TPS, kemudian yang belum dicoklit, ya sama seperti isi yang di sheet 1, hanya saja ini nanti gabungan seluruh desa yang ada di Kecamatan Comal. Teman-teman PKD tidak perlu mengisi sheet 2. Kemudian sheet 3 adalah nama-nama dengan keterangan 1 sampai dengan 7 yang perlu teman-teman PKD isi. Ini langkah yang harus teman-teman lakukan pertama adalah memindah seluruh jumlah pemilih yang akan teman-teman sampling. Caranya dengan membuka ADP1 sampel yang sudah kami kirimkan. Misalkan ini kita ambil contoh di TPS 1 Desa Gintung. Kita blok dari nomor TPS sampai dengan kolom keterangan 14 atau kolom 14. Nah, seluruh yang harus disampel jumlah 20% itu kita copy. Ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita beralih ke form model ADP1 lagi. Ya, di kolom nomor TPS kita klik kanan, kemudian kita pilih Insert Copy Cell. Kemudian kita pilih Shift Cell Down, tekan OK. Ya, kalau ada ukuran baris ini yang tidak sesuai, kita klik kanan, kemudian right kita sesuaikan. Biasanya ini ukurannya 17 ya, kalau ikut sama dengan yang lain. Nah, di sini seluruh kolom keterangan masih kosong. Nah, itu yang kemudian perlu teman-teman PPDP isi. Misalkan di TPS 1 ini dari seluruh sampel yang ada,
Ya, pasca dilakukan sampel oleh PPDB, pasca dilakukan sampel oleh PKD menemukan beberapa pemilih yang dikatakan tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam pemilih, gitu ya. Maka kita kasih keterangan 1 ya. Sekali lagi ini kita gunakan sebagai contoh saja. 1, misalkan ada 1, 2 orang, itu kemudian pemilih yang nomor 3 ini misalkan atas nama ini itu memenuhi syarat, ketika disampel juga sesuai, maka kita kasih kolom keterangan 0. Ya, itu saya ambil contoh sampai pemilih atas nama ini. Ya. Nah, keterangan lain bisa menyesuaikan. Misalkan di TPS 1 ini ada pemilih yang belum melakukan rekam EKTP misalkan, maka kita kasih kolom keterangan 3 dan seterusnya itu sampai kolom keterangan 7. Nah, kalau kemudian ini sudah selesai, maka kita masuk ke rekapannya. Nah, untuk jumlah pemilih di setiap TPS ini jumlahnya tidak berubah ya, akan tetap sama sesuai dengan rekap jumlah pemilih yang pernah kita kirimkan. Untuk Desa Gintung TPS 1 402, TPS 2 372, TPS 3 440, TPS 4 415, TPS 5 431, kemudian TPS 6 401. Jumlah pemilih yang belum dicoklit, ini berdasarkan sampel yang teman-teman terima ini, ada berapa jumlah pemilih yang belum dicoklit. Misalkan di hari pertama ini masih cukup banyak, katakanlah 34, 44, kemudian 32, 45, 55, kemudian 65 ya. Sekali lagi ini kita hanya sebagai contoh. Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, angka ini, angka jumlah pemilih yang belum dicoklit, kemudian kolom keterangan 7 ya, kemudian kolom 8, kolom 7, kolom 8 ini kita dapat dari sheet 3, sheet keterangan. Nah, di sini kita lihat angkanya. Kalau yang menyatakan belum dicoklit, maka kan ini menggunakan kolom keterangan 6. Nah, 6-nya itu kita hitung ada berapa 6 yang ada di masing-masing TPS. Kemudian jumlahnya itu kita pindahkan ke sini untuk jumlah pemilih yang belum dicoklit. Sama juga dengan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, di sheet 3 ini sudah dijelaskan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk ke daftar pemilih ini kolom keterangan 1. Lah yang kolom keterangan 1 itu kita jumlah, kita hitung jumlahnya ada berapa. Ini contoh misalkan di TPS 1 ada 3, TPS 2 ada 2, TPS 3 ada 4, TPS 4 ada 2, TPS 5 ada 4, dan TPS 6 ada 5. Nah, ini angka-angka ini itu dapat dari sheet 3, dapat dari by name yang sudah diisi pada kolom keterangan. Tentu ini kita dapatkan juga berdasarkan hasil pengawasan sekaligus pekerjaan atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PPDB. Yaitu yang kita kemudian masukkan ke dalam sheet 3 form model ADP 1. Nah, yang lain sama. Kolom 9, kolom 11, kolom 12 ya, kolom 10 ini. Kolom 10, kolom 11 dan kolom 12 ini sama. Ya, semuanya keempat hal yang belum saya isi ini berasal dari sheet 3, sheet keterangan. Nah, tapi kita harus isi dulu ini jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Ini yang dimaksud adalah pemilih baru ya, yang kemudian ada di form model AA KWK. Ini misalkan 2, 1, 3, 4, 5, dan 2. Jadi ada 17 pemilih baru ini di Desa Gintung misalnya begitu. Kemudian pemilih yang belum memiliki EKTP ya. Di kolom keterangan sheet 3 ini pemilih yang belum merekam EKTP itu ada kolom keterangan 3. Nah, di sheet 4 tinggal kita hitung berapa angka 3 yang ada di sheet 3. Di sheet 4 kita hitung kolom keterangan 3 ini
Jadi di sheet 3 ini kan ada keterangan-keterangan ini. Yang angkanya 3 itu kita hitung totalnya jumlahnya berapa. Nah, itu kita pindahkan ke sini. Sekali lagi ini saya contohkan. Jumlah pemilih yang data dalam formulir AKPU bermasalah. Ini maksudnya adalah nama-nama yang ada di sini, ya, ada di sini, itu mengalami perubahan data atau ubah data. Maka di sheet 4 kita isi ada berapa orang yang mengalami perubahan data. Ini saya isi asal dulu. Yang penting teman-teman ada gambaran cara pengisiannya. Kemudian pemilih yang dalam formulir AKPU berjauhan dari TPS. Jadi misalkan dia seharusnya di TPS atau orang berasal dari lingkungan TPS 1, tapi kemudian ditempatkan di TPS 5 misalkan. Nah, gitu kita hitung berapa jumlahnya. Itu juga didapat dari sini. Nah, di sini sudah dijelaskan hal itu adalah kolom atau keterangan 5. Nah, keterangan 5 atau angka-angka 5 yang ada di kolom keterangan ini, kita jumlah berapa jumlahnya, kemudian kita masukkan ke sini. Sekali lagi ini saya ngisi acak dulu, asal dulu. Tapi nanti teman-teman dalam proses pengisian itu sesuai dengan sheet 3 keterangan, ya, angka-angka yang di sini. Sheet 4 selesai, kemudian terakhir adalah sheet 5, temuan lain. Ini apabila teman-teman menemukan hal-hal lain, masalah-masalah lain yang ada pada saat proses pencoklitan. Saya rasa itu yang bisa kami Panwascam Comal sampaikan terkait dengan tutorial untuk pengisian form model A titik DP1. Mudah-mudahan jadi petunjuk, mudah-mudahan jadi bahan untuk mempermudah pekerjaan teman-teman dalam rangka melaksanakan pengawasan coklit. Sekali lagi jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita sebagai pengawas pemilu. Mudah-mudahan semua langkah yang kita lakukan dalam proses pengawasan pemilu khususnya coklit senantiasa diberikan lindungan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.